Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Syari Husna SPD MPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Anjir Muara Kota 2 atau yang mewakili, dan yang terhormat rekan-rekan dan dewan guru yang telah hadir di sini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi aksi nyata disiplin positif. Ulun ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Pengawas kita, Ibu Syari Husna, atas kehadirannya dan kesediaannya meluangkan waktu untuk acara kita hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi disiplin positif. Acara selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Amin ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'lana bil ilmi wa jayyina bil akhlaqi wa sanati wal ilmi. Allahumma ta' alaina babal khair wa barakah wa babal ni'mah wa babal rizqi wa quwwata wa salamah wa babal jannah. Allahumma sayyidaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma qul karim tuhibbu afani wa an walidina wa li jami'il muslimin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nah, hari ini ulun mendiseminasi, artinya memaparkan tentang disiplin positif. Nah, ulun di sini kada maksud menggurui pula, tapi kita sama-sama belajar apa itu disiplin positif. Sekarang lagi hot-hotnya disiplin positif di PMM bagian refleksi. Ibu Rahma, disiplin positif tentang restitusi. Nah, ada 6 bahan di dalam disiplin positif. Pertama disiplin positif
Yang kedua, motivasi perilaku. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Pendidikan karakter di sekolah bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga untuk menumbuhkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di masyarakat. Artinya kita menumbuhkan karakternya kada hanya di lingkungan sekolah, tapi saat dia terjun ke masyarakat. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ada hukuman dan hadiah. Nah, itu yang akan kita munculkan pada kegiatan ini. Kita memunculkan dari intrinsik si anak, artinya tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Nah, artinya kita semua saling mendukung. Kalau sekolah hanya satu pihak saja mungkin tidak akan terlaksana lah, tapi kita berkolaborasi dengan orang tua, dengan guru, dengan ibu pengawas, dengan seluruh stakeholder dengan menerapkan disiplin positif. Nah, diharapkan tidak ada kekerasan dan kekerasan itu dapat kita hindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak peserta didik langsung, melainkan bagaimana cara kita orang dewasa memberikan pengaruh positif kepada si anak. Nah, pendekatan disiplin positif menitikberatkan pendekatan yang tanpa kekerasan, motivasi untuk merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Nah, contoh disiplin positif itu sendiri dimulai dari kita guru-guru lah, bapak ibu lah. Nah, kita datang ke sekolah lebih awal. Misalnya kita kalau smart presensi ada duitnya. Kalau misalnya kita ada hadiah TPP misalnya, kita apakah kita wajib datang ke sekolah lebih awal, Ibu? Iya, tetap. Artinya itu sudah tertanam yakin kita bahwa itu sudah memang tugas kita dan tanggung jawab kita. Nah, kita di sini nanti memunculkan keyakinan. Nah, kedua, kita berpakaian sopan. Nah, memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu. Nah, hari ini kita mengolah kesepakatan. Hari ini mulainya jam 10:07, berarti kita selesainya jam berapa Bapak Ibu? Selesainya kira-kira sejam, berarti jam 11 lewat sedikit lah, lewat 10-nya. Artinya kita harus tepat waktu. Nah, ketiga, keempat menerapkan keyakinan kelas. Nah, ini sudah ulun semalam membuat keyakinan kelas. Dan keenam, disiplin berkas. Nah, kita belajar sama-sama menyiapkan berkas kita. Nah, bagaimana cara menerapkan disiplin positif di kelas? Pertama, membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas. Dan ketiga, kesepakatan kelas ini akan membantu guru membentuk budaya disiplin positif. Nah, ini tadilah bagian kedua, sudah motivasi perilaku. Menurut Diana Gosen dalam bukunya, ujar Bapak Sarip itu, Diana Gosen ini mahjab dalam pendidikan. Diana Gosen, motivasi kita melakukan sesuatu itu karena ada hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi. Karena kita menghindari hukuman, makanya kita disiplin. Nah, biasanya ini kalau kita di pondok, anak pondok itu disiplin. Nah, karena banyak aturan dan dia takut, dia menghindari hukum supaya tidak dihukum, dia disiplin. Tapi rata-rata orang tuanya mengaduk, kenapa kalau sudah di rumah sembahyang salam disuruh? Nah, artinya belum muncul
muncul dari dalam diri anak. Nah, itu nanti yang dimunculkan. Yang kedua, anak-anak biasanya mengharapkan reward. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan satu tingkat, di sini orang berperilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tetapi setelah rewardnya dihilangkan, biasanya si anak akan kembali lagi. Nah, pokoknya ada yang ditujunya, aku tepat waktu nanti dapat bintang. Nah, yang ketiga ini yang jadi bahan kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya melakukannya. Nah, kayak orang pondok tadi, kalau sudah yakin bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dia akan dengan sendirinya melakukan. Nah, itu yang ditanamkan. Nah, sama tadilah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan karena yakin. Next. Nah, motivasi hukuman tadi motivasi ekstrinsik lah dari luar, sifatnya tidak jangka panjang. Artinya setelah biasanya lah anak-anak itu kalau dihukum apa aja kayaknya 10 aja push up-nya aja kayaknya dia pulang. Nah, itu yang dihindari. Terkadang ada anak misalnya kita peraturan mengunci pintu pagar jam 8. Ada sebagian anak esoknya memang datang tepat waktu, tapi ada sebagian anak biasa. Siapa yang kekalahan? Gurunya yang kekalahan. Dan kita harus menanya, kita harus mencari tahu kenapa anak itu terlambat. Terkadang kalau di kota-kota besar anak terlambat ada yang bekerja lah, membantu kuitannya. Nah, itu kalau diapa-apai. Jadi kita harus mencarikan solusi. Ibarat dokter, misalnya sakit gigi yang dijulung obat sakit kepala. Nah, kalau kita memberikan hukuman sama seperti itu. Nah, motivasi intrinsik ini yang akan kita munculkan. Muncul jika suatu aktivitas yang dilakukan seseorang atas dasar senang, dia ketertarikan, nyaman, kepuasan. Ini yang akan kita gali nanti sebagai guru. Kita seringkali memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu proses disiplin. Kira-kira hukuman itu bisa mendisiplinkan? Ya, masih bisa Bapak Ibu lah, masih bisa hukuman. Ada yang anak menghindari hukuman emang bisa. Ibarat guru PJOK memberi hukuman lari 10 keliling karena itu masih bisa, karena kalau pada pemanasan ini cedera. Nah, tapi kalau kasus yang lain diberi hukuman, misalnya dia datang dia datang terlambat, dihukum 10 keliling. Nah, itu kayak tadi kayak dokter sakitnya sakit gigi yang diberi obatnya sakit kepala. Nah, yang kedua, kebutuhan dasar manusia si anak. Berdasarkan penelitian teori dasar manusia, semua perilaku manusia memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut bisa disebut pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini contohnya karena senang. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Biasanya anak yang uring-uringan, yang berkelakuan tuh karena ini minta disayangi. Di rumah biasanya kan disayangi, atau ada yang keluarga broken home. Kebutuhan kasih sayang rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Nah, adalah kita menemui kasus-kasus yang ada di kawan-kawan. Yang ketiga,
Biasanya akun disuruh kawan macam-macam, yang penting kawan. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan, yaitu kebutuhan ingin didengar dan ingin dihargai. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian dan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, merasa senang, ya kebutuhan bermain dan tertawa. Ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan dengan benar adalah menerapkan disiplin positif. Selama ini disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh terhadap aturan guru. Nah, tapi ada miskonsepsi makna kontrol, yaitu menurut kita benar ternyata masih belum tepatlah penanganannya. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa anak. Nah, ternyata itu tidaklah. Seorang guru memiliki peran untuk membangun dan mewujudkan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang diharapkan. Salah satu langkah dalam menerapkan disiplin positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung. Nah, dari kelas terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar lebih mudah dan tidak menekan. Artinya keyakinan kelas ini kesepakatan yang sudah dibuat bersama anak-anak. Nah, kenapa namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu, bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Bapak Sarif? Ada yang tahu? Karena menanamkan nilai-nilai kebajikan, Bu. Ya. Nah, seperti mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Nah, ialah faktor takutan dirajia. Mengapa kita memiliki peraturan ini? Peraturan namanya, mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, betul Bapak kami. Yang pertama, yang ini untuk kesehatan. Yang pertama untuk keselamatan. Jadi ada dua faktor, karena kesehatan dan keselamatan. Kalau kita sudah yakin, itu masih peraturan lah, karena kalau peraturan karena tadi takutan ditilang helm, jadi masih takutan, masih disiplinnya karena itu. Tapi kalau kita sudah yakin akan nilai-nilai kebajikan, jadi karena ada faktor keselamatan dan kesehatan. Tentunya ini. Nah, menaati atas kemauan sendiri karena kita yakin, maka itu namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas lagi. Karena ada faktor keselamatan dan kesehatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut suatu keyakinan tadi. Nah, karena kita yakin, kita melaksanakannya dari hati karena bukan takut akan peraturan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturannya, karena dia yakin. Persamaan dan perbedaan keyakinan kelas.
dan peraturan kelas. Persamaan aturan dan keyakinan kelas sama-sama dibuat oleh guru dan siswa. Namun salah satu perbedaannya yaitu kalau peraturan biasanya kalau salah pasti ada hukuman. Kalau keyakinan tidak ada unsur hukuman dan kalimat negatif atau larangan itu tidak ada. Nah, perbedaan sudah diupdate kita lah, dulu peraturan, nah sekarang keyakinan kelas. Jadi ada aku pulang kita sini ilmunya. Dulu peraturan kelas dari kata-kata yang ada negatifnya dilarang, sekarang jadi kalimat positif ya ada Pak Sarif. Iya, Bu. Dilarang mengganggu teman, hormatilah semua teman. Dilarang masuk jika terlambat, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jangan berlari di kelas dan selasar, berjalanlah di kelas dan selasar. Ibaratnya kita sekarang sudah disuruh lemah lembut. Jangan membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan ribut saat belajar, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Dilarangnya pula jadi tinggal prosedur pembentukan keyakinan kelas, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah, untuk mengungkapkan pendapatnya tentang peraturan yang akan disepakati. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas pocket, lalu kemudian meninjau kembali apa yang menjadi curah pendapatnya. Tinjau ulang kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Diharapkan keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak Bapak Ibu lah, cukup 3-7, jangan semuaan 15-15-nya dibuat. Nah, biasanya kita kalau setiap pagi kesepakatan kelas ini selalu dibacakan. Apa anak-anak keyakinan kelas kita hari ini? Tidak mengganggu teman. Sudah Pang semalam dipraktekkan lumayan kadeda laginya berkelahian Bu Ay. Setelah itu ditinjau lalu dibuat kalimatnya. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya ditandatangani kontraknya. Nah, di dinding sini supaya belajar tanda tangan dan belajar menghargai atau melaksanakan. Nah, contoh-contoh yang dari sekolah lain, ini dari SDN Handil Bakti. Keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas. Tapi ada juga yang hormat, ya kayak ini pakaian kayak ini artinya hormat. Kak meyakini sangat penting menghormati semua orang, bekerja sama, diterima dan dimiliki. Nah, ini ulun kemarin lah saat melaksanakan pembuatan keyakinan kelas. Nah, bisa ini anak-anaknya mencatat kelas impian Bu. Kelas impian apa yang mereka inginkan. Kemudian ditempel di dinding. Anak-anak antusias baik setelah kelas impian yang mereka inginkan. Nah, setelah itu ditempel. Habis itu nanti dievaluasi. Kalau ada yang sama dihilangkan. Apa yang menjadi impian saudara? Ibu baca ya. Saya ingin menjadi kelas yang pindah. Berarti kalau kelas yang pindah itu bagaimana solusinya? Harus bekerja sama. Ya, harus bekerja sama. Setelah sudah dievaluasi tadi dipilih kata-kata yang tepat. Ada 4 aja pula kan banyak-banyak. Kami kelas keyakinan kelasnya
bekerja sama menjaga kebersihan. Banyak yang menjawab itu ingin kelas yang indah dan bersih. Dan ada juga yang tidak membuli teman. Nah, habis setelah itu baru tanda tangan keyakinan kelasnya. Nah, ada 4 keyakinan kelas yang kami buat. Meminta izin jika ingin meminjam barang. Nah, itu yang paling penting karena sering kehilangan. Nah, kita ice breaking dulu, sebutkan warna. Hijau. Kata-kata tulisan. Iya, hijau. Oh, ini apa? Ayo. Kuning. Iya. Merah. Hitam. Ungu. Ungu. Warna, sebutkan warna lain dulu. Coklat. Kayak vodka kan? Kalau Orange. Silver. Silver. Nila. Nah, 5 posisi kontrol. Berada di manakah posisi kita saat ini? Pasti pernah, ulun pernah juga jadi penghukum, pernah pasti jadi pembuat rasa bersalah, jadi teman, pemantau. Yang paling tinggi derajatnya yaitu manajer. Kalau di rumah biasanya paling ini Pak. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas nanti kamu selalu saja salah. Menurut Diana Gosen lah Pak lah, pesarif mahjabnya Pak. Ujar Bapak Sarif semalam mahjab. Nah, posisi penghukum ini guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu salah terus, selalu, pasti kamu yang terakhir, pasti aturannya, awas saja kamu kalau salah. Nah, pasti pula, jujur aja pasti pernah kita yang kayak ini, posisi di sini. Nah, setelah kita belajar, kita nanti akan jadi manajer. Nah, pembuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut, kamu sih. Tapi anaknya akan merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi nyaman, bersalah dan rendah hati pula. Nah, ini terkadang anak itu terkadang diucapi gimmick tapinya down. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, ini sedikit drama. Biasanya di rumah inilah ibu bidang. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, mungkin keheningan. Nah, berduaan aja bisa nih, untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Nah, malah anak muridnya merasa bersalah. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru seperti, Ibu sangat kecewa sama kamu nak. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Drama ini sedikit. Nah, sebagai teman ini biasanya kita di SMA hendak jadi kawan, tapi setelah muridnya, gurunya kalau kau membantunya kecewa enak. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa, kayak berkawan lainnya. Contoh kata-katanya yaitu, ayo bantulah demi ibu, lakukanlah ini demi ibu. Nah,
Ayo, ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Nah, negatif. Hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini posisi teman tadi. Ayo demi Bapak, demi Ibu. Nah, pemantaunya memantau aja gurunya lah. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya peraturan. Apa yang telah kamu lakukan? Ini memantau aja pula. Menggunakan guru selalu mengawasi. Nah, selalu diawasi dan bertindak sesuai peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti. Nah, ibu ada bukti. Memantau, mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturan apa yang telah kamu lakukan dan konsekuensinya. Nah, yang paling tinggi derajatnya ini posisinya sebagai manajer. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusinya atas permasalahan diri sendiri. Nah, ini nanti diajarkan pada segitiga restitusi. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer yaitu apa yang kita yakini, keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencananya untuk bertanggung jawab. Nah, apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Bagaimana jika ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang dibuat? Tindakan tersebut, suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Namun dalam modul ini diperkenalkan tentang yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kalau ada anak salah direstitusi, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa tapi dengan caranya sendiri, yaitu menyelesaikan masalah dengan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan dan keyakinan kelas. Nah, ini kita jawab. Mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola basket jika terlambat, hukuman. Ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Murid disuruh mengenakan sepatu setiap hari di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Murid tidak menggunakan sepatu, dilepas, hukuman. Membersihkan tumpahan air di atas meja saat tersenggol saat belajar. Nah, ini indikator. Hukuman, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan lah kalau dihukum. Kalau konsekuensi, murid anak taat peraturan. Kalau direstitusi, murid anak memecahkan masalah, mencari solusinya lah, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Nah, ini dampak-dampaknya: murid marah, bersalah, rendah diri, mengasingkan diri kalau dihukum, tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai. Kalau konsekuensi masih menaati peraturan, sudah diketahui, masuk akal. Nah, kalau restitusi ini yang paling tinggi derajatnya. Murid tidak kehilangan waktu, anak tetap bersemangat. Nah, mereka diajarkan untuk bertanggung jawab. Nah,
ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibaratnya memecah bola. Ibu juga pernah begitu dulu. Distabilkan dulu di apa ya namanya. Yang kedua, validasi tindakan salah, memvalidasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Saatnya berkelahi. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan, nilai-nilai keyakinan apa yang telah kamu langgar, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, apa yang kalian lakukan saat menemukan kasus ini? Yang pertama kali terlintas Istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. pertama gurunya dulu yang istighfar. Nah, hanya lima itu kita pakai segitiga restitusi tadi. Dihukum dulu aja restitusi. Nah, contoh video restitusi ulun semalam lah, ulun sudah. Alhamdulillah dia ulun nilainya 100. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dilakukan Menstabilkan identitas pertama kesalahan tadi. adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip suatu perilaku baik positif maupun negatif sedang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi intrinsiknya, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kasus 1. Naysila tidak terima kalau pekerjaannya dicontek oleh temannya Aska. Ia marah-marah dan tidak dapat menahan emosinya, sehingga ia memaki-maki temannya dan mematahkan penggaris milik Aska. Kita simak video restitusi berikut ini. Pengawasan gua anunya udah kayak pengawasan gitu, jadi udah kayak terputus ini wifi-nya tuh putus tinggi udah kayak otomatis gitu tinggi ini ada bagus gitu loh bisa putus orang. Bluetooth mode. Video ini adalah penjelasan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah siswa yang ada di sekolah. Habis ini kita lihat nanti info restitusi pasar.
mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan nyata. Mari kita lihat kasus pertama. Naysila tidak terima kalau pekerjaannya dicontek oleh temannya Aska. Ia marah-marah dan tidak dapat menahan emosinya, sehingga ia memaki-maki temannya dan mematahkan penggaris milik Aska. Kita simak video restitusi berikut ini. Aska mencontek. Pertanyaan-pertanyaan Mas. Setelah mematahkan penggaris, diminta dia mencari solusinya sendiri. Menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Keyakinan menghormati teman. Sekarang kalau sudah ada, kita disuruh merefleksi berdua. Mari kita lihat kasus 2. Aska mencontek Hubungan dengan yang pertama yang ini. menyebabkan Naysila marah-marah. Keduanya direstitusi. Malam di PMM itu yang bagian refleksi, restitusi, PMM memilih yang mana lagi aksinya yang dikerjakan. Ini lagi yang hot-hotnya PMM, boleh segini restitusi.
tekuni solusi apa supaya Aska tetap bisa menggawi PR, orang tetap bisa haulan. Saya mintakan pendapat dulu tentang segitiga restitusi kepada Bapak Sarif. Mikrofon satunya, Bu. Mikrofon satunya. Apa manfaatnya? Ya, menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, berbagi. Kalau menurut Ulun untuk segitiga restitusi ini, kalau pemanfaatannya memang sangat sulit sekali karena kita masih terbiasa menghukum. Bahkan ada anak-anak itu yang seakan-akan buku daripada di samping tiga, seakan ingat udah kayak ditakuni bener pakai dulu pakai dan jadi kalau manfaat dari ini semua kan sebenarnya kita ingin menanamkan seperti kita menanamkan bahwa mereka itu takut akan dosa, takut akan karma, seperti itu semuanya yang ditanam mereka. Akhirnya mereka memiliki kendali atas diri sendiri, bukan takut akan peraturan atau hukuman. Itu saja sih. Kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, jika siswa bersalah sebenarnya gampang saja menyuruh mereka meminta maaf, kemudian menjalankan hukuman yang kita berikan. Siswa pun menuruti kemauan guru. Dengan seperti itu seolah-olah selesai. Akan tetapi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat menyemai benih kebudayaan. Nah, tapi ada perasaan yang dibawanya buliklah setelah itu. Nah, tanpa sudah kita cut di rumah dia masih merasa sangkal. Kalau dengan segitiga restitusi dia belajar memecahkan sendiri masalahnya. Diharapkan dampaknya lama, jangka panjang. Pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan yang dimiliki, kemerdekaan jiwa, bukan hanya membentuk generasi yang patuh terhadap tekanan dan membentuk generasi yang kita hendaki karena mereka mematuhi keyakinan, karena mereka melaksanakan tanggung jawab, karena mereka yakin. Dengan restitusi, siswa mampu menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri
agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukan menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, lebih kuat karakternya, dan menghargai diri mereka sendiri. Nah, kita ke kuis ada kuisis, kita pakai link yang jelas. HP yang bawa HP, Ibu Nisa ada HP. Kuisis tentang pemahaman budaya positif. Belum dimulai ya, kayaknya mulai itunya masuk di depan. Mulai. Ini anunya yang mana? Jaringan kita. Jaringan ganjil. Tadi pakai kutu ini deh. Yang mendapatkan yang kita belajar IT krisis di grup Pak ada nilainya gimana? Nah, Bapak bisa canggih anunya nih buat aja cepat. Ada aja Pak wifi. Coba. Buka. Kok masuk kayak murah Pak? Yang sekarang periksa masalah priwel. Apa priwel? Priwel. Bapak sendiri kan main wifi. Udah lah. BPK apa kan? Nah, oke.
maju lagi, mau tolong lah. Tuh. Cari dulu. Oke, bisa. Nah, masuk. Ya, alamatnya nih. Belum mulai. Sudahkah Ibu Jaina? Masuk kadang-kadang. Nah, Bapak Arif sudah laju juga Bapak Arif koneksinya. Lalu dibikin sebagai satu nama. Ya. Jangan. Nama sudah dipakai di game lain. Kayak masuk makan umum. Enak mana? NH. Nurul Hikmah NH. Masuk kalau Ada baik. Belum. Setelah kita mulai ya, Ibu Jaina turun aja. baru. Belajar kita penggunaan krisis. Nah, karena lawan anak di kelas 6 canggih. Seminggu sekali bisa membawa HP. Gitu. Ya. Seminggu sekali aja. Udah lah, kita mulailah. Nah, waktu. Mahiro. Wow. Pengalaman Anda adalah lewati ya, lewati. Ayo jadi lewat Bu. Ulang lagi. Salin lagi namanya. Bisa bergabung lah. Ini biasa pulang Nomornya masuk semua kan? Hah? Aku namanya mana kan? Aku udah dulu. Kita kan dia kamu lagi.
manual aja gitu Bapak Ibu ya. Pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka Bapak Ibu. Benar Bapak Sarip? Restitusi ya. Nomor 2. Manakah yang termasuk langkah-langkah restitusi? Yang benar dapat piala. Langkah-langkah restitusi. Bapak Sarip? Iya. 2, 1, 3. Ya. Pertama, menstabilkan. Ini kita belajar lagi ini Bapak Ibu. Manakah yang bukan termasuk 5 kebutuhan dasar manusia? Keuangan. Iya, keuangan. Nah, ini. Selamat pagi, Bu. Anak-anak kamu bukan sekali 2 kali datang terlambat ke sekolah, tetapi hampir juga setiap hari. Sekarang kamu berdiri di lapangan, buka sepatumu dan sambil berteriak, aku tidak akan terlambat lagi. Tipe guru apa ini? Ya, hukum. Artinya pemahamannya sudah bagus. Selamat pagi Pak, maaf saya hari ini datang terlambat. Apakah kamu tahu jam berapa harus masuk sekolah? Tahu Pak, jam 7. Setiap orang pasti pernah datang terlambat. Nah ini ada menstabilkan identitas. Semua orang pasti pernah datang terlambat, namun tidak sesering ini. Jadi bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah ini? Saya akan bangun lebih awal Pak dengan memasang jam waker dan meminta bantuan ibu saya untuk membangunkan saya. Nah, tipe kontrol apa ini guru? Apa yang paling tinggi tadi? Iya, manajer. Nah, salah satu dari 5 kebutuhan dasar adalah penguasaan. Manakah di bawah ini yang sesuai dengan pernyataan penguasaan? Yang mana Bapak Sarip? Penguasaan. Kebutuhan yang dianggap berharga. Nomor 1 itulah karenanya ingin berkuasa, ingin dianggap berharga. Nah, kamu senang sekali ya dimarahi kepala sekolah, ibu kecewa sekali sama kamu. Nah, ini tipe kontrol apa dulu? Iya, membuat rasa bersalah dengan nada irama dan drama. Kamu kemarin sudah berjanji sama ibu untuk mengerjakan PR. Sekarang tidak mengerjakan lagi. Ya sudahlah, nanti jangan lagi seperti ini. Siap Bu? Tipe kontrol apa ini? Ya teman. Aku hebat kan Bu? Bisa mengerjakan soal benar-benar. Pernyataan kebutuhan dasar manusia apa? Minta, ingin di sampaikan. Ibu guru, aku bosan belajar dalam kelas. Aku ingin belajar di luar kelas. Kebutuhan siswa dari pernyataan di atas. Kebebasan. Ya, kebebasan. Bosannya lah, kadang kita harus memahami kebutuhan dasar anak. Kalau dia bosan di kelas, kita bisa belajar di luar ruangan. Artinya hendak ke warung. Menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berlari
7 keliling, membersihkan coretan di meja, Konsekuensi. sifatnya menyakitkan dan dadakan, yang hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Ya. Menurut William Blazer, miskonsepsi tentang makna kontrol kecuali bukan makna kata disiplin, perlu hukuman. Terakhir, tingkatan tertinggi motivasi perilaku manusia, Motivasi menjadi orang yang mereka inginkan. ya, karena mereka yakin karena keyakinan paling tinggi. Yang pertama levelnya ingin menghindari hukuman, yang kedua ingin mendapatkan reward, yang ketiga karena mereka yakin akan diri sendiri. Bukan pentingnya kebajikan universal. Apa Bapak ini Bapak Syarifin yang tinggi. Menciptakan lingkungan yang tidak kondusif. Iya, terima kasih Bapak. Nah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mintakan doa kepada Bapak Syarif Fauzan. Doa makan sama bukuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fid zatina wa ziyadatan ma'amina wa barakatan rizqina wa tabaqal al-mawmut wa rahmatan minal maut wa mujizatan ma'al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa qadil sabr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.